Dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan kami menurunkannya bagian demi bagian. Ayat 106. Allah Ta'ala memberitahukan ihwal kitabnya yang mulia bahwa ia diturunkan dengan membawa kebenaran, sebagaimana firman Allah Ta'ala, namun Allah mempersaksikan apa yang dia turunkan kepadamu. Dia menurunkannya dengan ilmunya, sementara para malaikat mempersaksikan. Yakni, Al-Quran itu mengandung pengetahuan Allah yang hendak diperlihatkan kepadamu, berupa hukum-hukum, perintah, dan larangannya. Firman Allah Ta'ala, dan Al-Quran itu telah turun dengan sebenar-benarnya. Yakni, Al-Quran itu diturunkan kepadamu, hai Muhammad, dengan terpelihara, terjaga, tidak bercampur dengan selainnya, tidak ditambah, dan tidak dikurangi, namun disampaikan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Firman Allah Ta'ala, dan kami tidak mengutus kamu melainkan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Yakni, sebagai pemberi kabar gembira bagi orang yang taat dan pemberi peringatan bagi orang yang durhaka. Firman Allah Ta'ala, dan Al-Quran itu telah kami turunkan berangsur-angsur. Jika dibaca faraknahu, berarti kami memilah-milahkannya dari lauh mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Jika dibaca faraknahu, berarti kami menurunkannya ayat demi ayat, bagian demi bagian, kelompok demi kelompok sesuai dengan kasus yang ada kepada Rasulullah dalam waktu 23 tahun, sebagai penjelasan dan keterangan. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, agar kamu membacakannya kepada manusia, yakni menyampaikan dan membacakannya kepada mereka, dengan perlahan-lahan dan kami menurunkannya bagian demi bagian, yakni satu demi satu. Katakanlah, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, ayat 107, dan mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi, ayat 108. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk, ayat 109. Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad, katakanlah, hai Muhammad, kepada kaum musyrik yang kafir kepada Al-Quran yang kamu bawa, berimanlah kamu kepadanya atau tidak usah beriman. Yakni, sama saja apakah kamu beriman kepadanya maupun tidak, maka Al-Quran itu merupakan kebenaran yang diturunkan Allah dan telah disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, yakni ahli kitab yang saleh, berpengetahuan, dan mengamalkan pengetahuannya sebagaimana adanya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud kepada Allah Ta'ala sebagai tanda syukur atas nikmat yang dianugerahkan kepada mereka berupa usia panjang sehingga dapat hidup bersama Rasul yang mulia, penerima Al-Quran. Karena itu, mereka berkata, Maha Suci Tuhan kami, yakni menyucikan, mengagungkan, dan mengakui kekuasaannya yang sempurna dan bahwasanya dia tidak akan menyalahi janji yang ditetapkan melalui para nabi terdahulu dan para pembawa kabar gembira mengenai pengutusan Muhammad. Karena itu, Allah Ta'ala memberitahukan ucapan mereka, Maha Suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Firman Allah Ta'ala, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis, karena tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dan beriman kepada kitab serta Rasul-Nya. Dan mereka bertambah khusyuk, yakni membenarkan dan tunduk patuh. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaannya. Surat Muhammad, ayat 17. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, dia mempunyai Al-Asma'ul Husna dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan jangan pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu, ayat 110. Dan katakanlah,
Segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya dan tidak mempunyai penolong dari kehinaan, dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Ayat 111. Mahul meriwayatkan, salah seorang dari kaum musyrik mendengar Nabi mengatakan dalam sujudnya, "Ya Rahman ya Rahim." Orang itu berkata, dia mengatakan bahwa dirinya menyeru satu Tuhan, sekarang dia menyeru dua Tuhan. Maka Allah menurunkan ayat ini. Demikian pula hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Dan keduanya diriwayatkan oleh Ibnu Jarir. Maka firman Allah Ta'ala, katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman. Dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, artinya nama-nama Allah yang terbaik, berarti katakanlah, hai Muhammad, kepada kaum musyrik yang mengingkari sifat kasih sayang Allah Ta'ala, yang menolak menamainya dengan Ar-Rahman, tidak ada bedanya bagimu dalam menyeru Allah dengan nama Allah, atau dengan Ar-Rahman. Sesungguhnya Dia memiliki nama-nama yang baik. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, Dia Allah yang tidak ada Tuhan kecuali Dia, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, Dialah Tuhan yang maha pemurah, yang maha pengasih. Kepunyaan Dialah nama-nama yang baik. Kepadanyalah bertasbih apa yang ada di langit dan di bumi. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, ayat ini diturunkan ketika Rasulullah sembunyi-sembunyi di Mekah, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam solatmu dan jangan pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Perawi berkata, apabila Nabi sholat bersama para sahabatnya, beliau mengeraskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Tatkala kaum musyrik mendengarnya, maka mereka mencaci maki Al-Quran, mencaci maki zat yang menurunkannya, dan orang yang menerimanya. Perawi melanjutkan, maka Allah Ta'ala berfirman kepada nabinya, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam sholat, yakni bacaanmu sehingga kaum musyrik dapat mendengar lalu mereka mencaci maki Al-Quran, dan janganlah kamu merendahkannya dari sahabat-sahabatmu. Kamu jangan memperdengarkan Al-Quran kepada kaum musyrik sehingga mereka merampasnya darimu. Dan carilah jalan tengah di antara keduanya, hadis muttafaq alaih. Hadis ini dikemukakan dalam Syahihain, juga diriwayatkan oleh Ad-Dahak dari Ibnu Abbas dengan tambahan, setelah beliau hijrah ke Madinah, ketentuan itu pun gugur. Beliau membaca Al-Quran dalam sholat menurut kemauannya. Firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak. Setelah Allah Ta'ala menetapkan nama-nama yang baik bagi dirinya yang mulia, maka Dia menyucikan dirinya dari segala kekurangan. Dia berfirman, dan katakanlah, segala puji bagi Allah yang tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai sekutu dalam kerajaannya. Namun, Dialah Allah yang Esa, Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakan serta tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia, dan tidak mempunyai penolong dari kehinaan, yakni Dia tidak hina, lalu membutuhkan penolong, atau pembantu, atau pemerisaran. Namun, Dialah yang maha tinggi, pencipta segala perkara, yang maha esa, tiada sekutu baginya, pengatur segala perkara dengan kehendaknya. Dan agungkanlah Dia dengan pengagungan yang sebesar-besarnya. Yakni, agungkanlah dan muliakanlah Dia. Maha tinggi dan maha besar Allah dari apa yang dikatakan kaum zalim yang melampaui batas. Demikianlah, ringkasan surah Al-Isra. Kepunyaan Allah lah segala puji dan karunia. Kemudian An-Nadar dan Uqbah pulang lalu menemui kaum Quraisy. Keduanya memberitahukan apa yang telah dikatakan oleh pendeta Yahudi. Lalu kaum Quraisy menemui Nabi dan menanyakan hal itu kepadanya. Nabi berkata kepada mereka, aku akan memberitahukan apa yang kalian tanyakan esok pagi. Nabi tidak mengucapkan insya Allah. Mereka pun pergi meninggalkan Nabi. Rasulullah menunggu selama 15 malam, namun Jibril tidak kunjung datang membawa wahyu sehingga penduduk Mekah pun geger.
Mereka berkata, Muhammad menjanjikan esok. Hari ini adalah hari ke-15, tetapi dia belum memberitahukan apapun mengenai persoalan yang kami tanyakan kepadanya. Maka bersedihlah Rasulullah, lantaran terhentinya wahyu dan berat terasa olehnya apa yang digunjingkan penduduk Mekah. Akhirnya, datanglah Jibril membawa surah Al-Kahfi dari sisi Allah Azza wa Jalla. Surah itu mengandung teguran kepada Nabi karena kesedihannya terhadap kaum Quraisy dan jawaban atas persoalan pemuda, seorang penjelajah, dan firman Allah Ta'ala, dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Yang mereka tanyakan, maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Ayat 6. Sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Ayat 7. Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Ayat 8. Allah Ta'ala menghibur Nabi yang bersedih karena kaum musyrikin tidak beriman dan menjauhi dirinya. Maka barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling, sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Allah Ta'ala berfirman, janganlah kamu membinasakan dirimu karena kesedihan dan kedukaan. Maksudnya, janganlah kamu bersedih karena mereka, tetapi sampaikanlah risalah Allah kepada mereka. Barang siapa yang beroleh petunjuk, maka hal itu bagi kebaikan dirinya, dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia menyesatkan dirinya sendiri. Janganlah kamu membinasakan diri lantaran menyayangkan mereka. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan baginya agar kami menguji mereka, siapakah di antara mereka yang terbaik perbuatannya. Yakni, Allah menjadikan dunia sebagai negeri fana yang dihiasi dengan perhiasan yang cepat sirna. Sesungguhnya Dia menjadikan dunia sebagai negeri ujian, bukan negeri tempat menetap. Maka Allah Ta'ala berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menjadikan apa yang di atasnya menjadi tanah rata lagi tandus. Yakni, kami benar-benar akan mengembalikan dunia, setelah sebelumnya indah, kepada kehancuran dan kebinasaan, sebagai tanah yang tidak menumbuhkan pepohonan dan tidak berguna. A'asyait al-julus berarti tanah gersang yang tidak memiliki pepohonan dan tumbuhan. Apakah Anda tidak memperhatikan firman Allah Ta'ala, dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang darinya makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan? Surat As-Sajdah, ayat 27. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami Goa dan Rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Ayat 9. Ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ayat 10. Maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu. Ayat 11. Kemudian kami bangunkan mereka agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal. Ayat 12. Inilah berita ringkas dari Allah Ta'ala tentang kisah Ashabul Kahfi. Dia berfirman, atau kamu, hai Muhammad, mengira bahwa orang-orang yang mendiami Goa dan Rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan? Yakni, perkara mereka tidaklah mengherankan jika dihubungkan dengan kekuasaan dan otoritas kami. Karena penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, penaklukan matahari, bulan, bintang-bintang, dan sebagainya yang termasuk ayat-ayat yang besar yang menunjukkan kepada kekuasaan Allah Ta'ala adalah lebih mengherankan daripada kisah Ashabul Kahfi. Al-Kahfi berarti goa di gunung. Goa semacam itulah yang digunakan oleh sekelompok pemuda untuk berlindung.
Mengenai Ar-Ragim, Al-Aufi meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ia adalah lembah dekat Elia, Baitul Maqdis. Ad-Dahab berkata, Al-Kahfi berarti goa, sedangkan Ar-Ragim nama lembah. Said bin Jubair berkata, Ar-Ragim ialah batu tulis. Mereka menulis kisah Ashabul Kahfi padanya, kemudian menyimpannya di pintu goa. Ibnu Jarir berkata, Ragim berwazan fa'il namun bermakna markum, seperti halnya kata katil yang bermakna maktul. Dan Ar-Ragim berarti kitab. Dia memilih makna ini, prasasti. Firman Allah Ta'ala, ingatlah tatkala pemuda-pemuda itu mencari tempat berlindung ke dalam goa, lalu mereka berdoa, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Allah Ta'ala memberitahukan tentang sekelompok pemuda yang lari dari kaumnya untuk menyelamatkan agamanya agar mereka mendapat ujian dalam mengamalkannya. Mereka melarikan diri, lalu berlindung di goa dan bersembunyi di sana agar tidak diketahui kaumnya. Tatkala masuk, mereka berkata, wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi mu, yakni anugerahkanlah kepada kami rahmat yang dapat menyembunyikan kami dari kaum kami, dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Yakni, jadikanlah kesudahan kami ini berada dalam petunjuk. Makna ini terdapat dalam hadis, dan ketetapan yang engkau tetapkan atas kami, maka jadikanlah kesudahannya berada dalam petunjuk. Firman Allah Ta'ala, maka kami tutup telinga mereka beberapa tahun dalam goa itu. Yakni, setelah mereka masuk ke dalam goa, maka kami tidurkan mereka selama beberapa tahun, kemudian kami bangunkan mereka dari tidurnya, agar kami mengetahui manakah di antara kedua golongan yang berlainan, itu yang lebih tepat dalam menghitung berapa lamanya mereka tinggal di dalam goa, yakni akhir lamanya mereka tinggal di dalam goa. Kami ceritakan kisah mereka kepadamu dengan benar. Sesungguhnya mereka itu adalah para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk, ayat 13. Dan kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran, ayat 14. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Ayat 15. Dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam goa itu niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ayat 16. Kemudian, Allah mulai memerinci dan menjelaskan kisah Ashabul Kahfi. Dia menceritakan bahwa mereka adalah para pemuda. Mereka lebih menerima kebenaran daripada para orang tua yang tinggi hati dan berkubang di dalam agama yang batil. Karena itu, manusia yang paling banyak menanggapi seruan Allah dan Rasul-Nya ialah para pemuda. Adapun orang-orang tua kaum Quraisy, pada umumnya mereka tetap memegang agamanya dan tidak masuk Islam kecuali sedikit. Demikian pula, Allah Ta'ala memberitahukan tentang Ashabul Kahfi bahwasanya mereka adalah kaum muda belia yang beriman kepada Tuhan mereka. Yakni, mengakui keesaannya dan mempersaksikan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ayat ini dan yang senada dengannya dijadikan dalil oleh para imam seperti Bukhari dan selainnya untuk menyatakan bahwa keimanan itu bertambah, bervariasi kualitasnya, dan bertambah serta berkurang. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Hal ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, adapun orang-orang yang beriman, maka bertambahlah keimanan mereka. Dan sebagaimana firman Allah Ta'ala, agar bertambahlah keimanan mereka dengan keimanannya yang sudah ada.
serta ayat-ayat lain yang menunjukkan hal tersebut. Ada yang mengatakan bahwa Ashabul Kahfi memeluk agama Nasrani. Namun, yang jelas, mereka hidup jauh sebelum Al-Masih karena kaum Yahudi sangat memahami cerita mereka. Dan, telah dikemukakan hadis dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa kaum Quraisy mengirimkan utusan kepada para pendeta Yahudi Madinah guna menanyakan beberapa persoalan untuk menguji Rasulullah. Para pendeta menyuruh utusan untuk menanyakan kepada Nabi tentang cerita Ashabul Kahfi, cerita Dzulkarnain, orang petualang, dan tentang Ruh. Hadis ini menunjukkan bahwa cerita Ashabul Kahfi itu terpelihara dalam kitab-kitab para ahli kitab dan bahwa cerita ini mendahului keberadaan agama Nasrani. Wallahu alam. Dan firman Allah Ta'ala, dan kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, dan kami menyabarkan mereka dalam menyalahi kaumnya dan dalam memisahkan diri dari penghidupan yang berlimpah, kebahagiaan, dan kenikmatan. Tidak sedikit ulama salaf dan khalaf yang menceritakan bahwa kaum muda itu adalah anak raja dan bangsawan Romawi. Mereka meninggalkan kaumnya yang menyembah berhala dan togut serta menyembelih ternak untuknya. Raja mereka sangat semena-mena. Dia menyuruh manusia melakukan hal di atas. Pada suatu hari, tatkala orang-orang pergi untuk merayakan hari raya, maka kaum muda itu pun pergi bersama ayah dan kaumnya. Mereka melihat kaumnya bersujud dan menyembelih bukan atas nama Allah Ta'ala. Mereka sudah mengetahui bahwa penyembelihan tidak layak dilakukan kecuali atas nama Allah, pencipta langit dan bumi. Maka masing-masing pemuda memisahkan diri. Pemuda yang pertama kali memisahkan diri itu duduk di bawah pohon. Kemudian bergabung pula pemuda yang lain, lalu pemuda berikutnya, padahal pemuda yang satu tidak mengenal pemuda yang lainnya. Sesungguhnya yang mempersatukan mereka di sana ialah Zat yang mempersatukan hati mereka dalam keimanan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, ruh-ruh itu ibarat bala tentara, apabila saling mengenal, maka akan rukun. Dan apabila tidak saling mengenal, maka akan berselisih. Hadis Bukhari Muslim. Hadis ini juga dikemukakan oleh Muslim di dalam sahihnya secara marfu dari Abu Hurairah. Setiap pemuda menyembunyikan isi hatinya terhadap pemuda yang lain lantaran takut. Mereka masing-masing tidak mengetahui bahwa mereka memiliki satu keyakinan. Maka berkatalah salah seorang di antara mereka, demi Allah, wahai kaumku, kamu mengetahui tidak ada yang mendorong kamu meninggalkan kaummu dan mengisolasi diri melainkan karena suatu hal. Maka hendaklah masing-masing mengemukakan alasannya. Seorang pemuda berkata, adapun aku, demi Allah, pergi karena melihat apa yang dilakukan oleh kaumku merupakan kebatilan. Sesungguhnya pihak yang berhak untuk disembah dengan esa dan tidak disekutukan dengan apapun adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi serta perkara yang ada di antara keduanya. Masing-masing pemuda mengemukakan alasan senada dengan itu sehingga mereka semua bersatu pandangan, satu tangan, dan satu persaudaraan. Mereka membuat tempat ibadah tersendiri. Lalu kaumnya mengetahui keadaan mereka sehingga dilaporkan kepada sang raja. Raja meminta mereka dihadirkan. Dia menanyai mereka. Lalu mereka menjawab dengan benar serta menyeru raja kepada agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu, Allah Ta'ala mengisahkan mereka dengan firman-Nya, dan kami telah meneguhkan hati mereka pada waktu mereka berdiri lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sesungguhnya kami, kalau demikian, telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran, yakni perkataan yang batil, dusta, dan bohong. Kaum kami ini telah menjadikan selain Dia sebagai Tuhan-Tuhan. Mengapa mereka tidak mengemukakan alasan yang terang? Yakni,
Mengapa mereka tidak menyajikan dalil yang terang dan benar yang menunjukkan kesahihan keyakinan mereka itu? Siapakah yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah? Maksudnya, tidak ada yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta kepada Allah. Maka raja pun marah dan memerintahkan agar pakaian kebesaran mereka dicopot. Dia mengancam mereka dengan siksaan jika mereka tidak kembali kepada agama kaum mereka. Kemudian raja membiarkan mereka guna memantau perkembangan, apakah mereka akan mau kembali kepada agama kaum mereka. Hal ini merupakan bagian dari kasih sayang Allah terhadap mereka sebab penangguhan itu memberi mereka kesempatan untuk melarikan diri dan pergi menyelamatkan agamanya dari fitnah. Langkah inilah yang harus dilakukan ketika terjadi fitnah di masyarakat, sebagaimana dikatakan dalam sebuah hadis. Pada saat seekor domba merupakan harta yang paling berharga bagi seseorang, maka dia menuntunnya ke puncak-puncak gunung dan daerah curah hujan, seperti perginya seseorang yang menyelamatkan agamanya dari fitnah. Uzlah tidak disyariatkan dalam kondisi selain itu. Setelah mereka memutuskan untuk melarikan diri dan Allah menceritakan hal itu dengan firman-Nya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, yakni kamu meninggalkan mereka membawa agamamu karena mereka menyembah selain Allah, maka tinggalkanlah mereka secara ragawi, lalu carilah tempat berlindung ke dalam goa itu niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmat-Nya kepadamu, yakni Dia mengasihi dan menyembunyikanmu dari pengetahuan kaummu, dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Pada saat itulah, mereka melarikan diri ke goa. Mereka bernaung di dalamnya sehingga kaumnya pun kehilangan jejak mereka. Lalu sang raja mencari mereka. Namun Allah melenyapkan ihwal mereka, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap Nabi dan Abu Bakar tatkala dia berlindung ke Goa Hiro. Allah membutakan pandangan kaum musyrik sehingga mereka tidak melihat keduanya. Karena itu, Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar, "Hai Abu Bakar, bagaimana menurutmu mengenai dua orang, sedang Allah adalah yang ketiganya?" Tidak diragukan lagi bahwa kisah Goa Hiro lebih baik, hebat, dan menakjubkan daripada kisah Ashabul Kahfi. Dan kamu melihat matahari ketika terbit condong dari goa mereka ke sebelah kanan. Dan apabila matahari itu terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas di goa itu. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barang siapa yang disesatkannya, maka kamu tidak akan mendapatkan seorang pemimpin pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Ayat 17. Ayat ini menunjukkan bahwa goa itu ada di sebelah utara, karena Allah Ta'ala memberitahukan bahwa apabila matahari terbit, maka condong dari goa mereka ke sebelah kanan. Hal itu karena setiap kali matahari meninggi di ufuk, maka sinarnya menyingsing sehingga tidak ada seberkas sinar pun tersisa ketika tergelincir pada kondisi tempat seperti ini. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, dan apabila matahari itu terbenam, maka menjauhi mereka ke sebelah kiri, yakni masuk ke dalam goa mereka dari pintu goa sebelah utara sedang matahari dari timur, terbit. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kami katakan itu benar. Allah Ta'ala memberitahukan hal itu dan menghendaki agar kita memahami dan merenungkannya. Allah tidak memberitahukan tempat goa ini, di negeri manakah ia berada, sebab tidak berguna bagi kita serta tidak ada tujuan syar'inya. Sebagian mufasir bersusah payah dalam memahami hal ini. Lalu mereka menceritakan berbagai pendapat. Ada yang mengatakan goa itu berada di Elia, ada yang mengatakan di negeri Romawi, dan ada pula yang mengatakan berada di Balka, Yordania. Allah lah yang maha mengetahui di negeri manakah goa itu berada. Jika posisinya itu mengandung kemaslahatan agama bagi kita, niscaya Allah dan Rasul-Nya akan menunjukkan tempatnya. Rasulullah bersabda,
tidaklah aku meninggalkan perkara yang dapat mendekatkanmu ke surga dan menjauhkanmu dari neraka melainkan telah aku beritahukan kepadamu. Firman Allah Ta'ala, sedang mereka berada pada tempat yang lapang dalam goa, yakni mereka berada di tempat lapang dalam goa sehingga sinar matahari tidak mengenai mereka. Itu adalah sebagian dari tanda-tanda Allah. Dia menunjukkan mereka ke goa itu dan menjadikan mereka hidup di dalamnya, sementara matahari dan angin masuk ke dalamnya agar tubuh mereka tidak rusak. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang ditunjukkan Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Maksudnya, dialah yang membimbing mereka kepada hidayah, karena barang siapa yang ditunjukkan Allah, maka dia akan mendapat petunjuk dan barang siapa yang disesatkan Allah, maka tiada yang dapat menunjukkannya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua tangannya di muka pintu goa. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Ayat 18. Tatkala Allah menidurkan mereka, Dia pun berkehendak untuk membiarkan mata mereka terbuka, padahal mereka tertidur. Karena itu, Dia berfirman, dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur. Firman Allah Ta'ala, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Ibnu Abbas berkata, jika mereka tidak dibolak-balikan, niscaya mereka dimakan rayap. Firman Allah Ta'ala, sedang anjing mereka mengunjurkan kedua tangannya, kaki depan, di muka pintu goa, sebagaimana yang biasa dilakukan anjing. Ia duduk di dekat pintu goa bagian luar. Karena kalau anjing itu berada di dalam, malaikat tidak akan masuk. Dalam hadis dikatakan, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang ada anjing di dalamnya. Sebagaimana pula dikatakan dalam kitab sahih, tidak masuk pula ke dalam rumah yang ada gambar, orang junub, dan orang kafir. Juga dikemukakan dalam hadis Hasan. Berkah para pemuda itu juga meliputi anjingnya. Apa yang diterima oleh pemuda diterima oleh anjingnya, yaitu tertidur dalam posisi mengunjur. Inilah manfaat berteman dengan kaum terpilih, sehingga anjing pun menjadi bahan cerita, tuturan, dan persoalan. Firman Allah Ta'ala, dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri dan tentulah kamu akan dipenuhi dengan ketakutan terhadap mereka. Maksudnya, Allah Ta'ala menjadikan mereka itu menakutkan sehingga bila ada seseorang yang melihatnya, niscaya dia ketakutan dan lari meninggalkan mereka. Hal ini supaya tidak ada seorang pun yang mendekati mereka dan menyentuhnya hingga waktu yang telah ditentukan tercapai dan masa tidur mereka yang dikehendaki Allah Ta'ala habis. Karena dalam kedua hal itu terdapat hikmah, alasan yang baik, dan rahmat yang luas. Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu tinggal? Mereka menjawab, kita telah tinggal sehari atau setengah hari. Yang lain berkata, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu tinggal. Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah dia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun. Ayat 19. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka, dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, sebagaimana kami telah menidurkan mereka, kami pun membangunkan mereka guna menyehatkan tubuh mereka, memberitahukan keadaan mereka, dan menghibur mereka. Tidak ada satu perkara pun yang hilang dari mereka, padahal mereka telah tinggal selama 309 tahun. Karena itu, mereka saling bertanya di antara mereka sendiri, sudah berapa lamakah kamu tinggal?
yakni, "Sudah berapa lama kamu tidur?" Mereka menjawab, "Kita telah tinggal sehari atau setengah hari." Mereka mengatakan demikian karena mereka masuk goa pada permulaan siang dan mereka dibangunkan pada akhir siang. Karena itu, mereka menyempurnakan jawabannya dengan, "atau setengah hari." Yang lain berkata, "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu tinggal." Yakni, Allah Maha mengetahui persoalanmu. Seolah-olah mereka mengalami keraguan tentang lama mereka tidur. Kemudian mereka beralih kepada persoalan yang lebih penting, yaitu kebutuhan kepada makanan dan minuman. Mereka berkata, "Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota, asal mereka, dengan membawa uang perakmu ini." Ketika dahulu mereka meninggalkan rumah, mereka memang membawa dirham sebagai bekal. Dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu. Dan hendaklah dia berlaku secara sembunyi-sembunyi, pada saat keluar, pergi, membeli, dan pulang, dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada siapapun. Sesungguhnya jika mereka dapat mengetahui tempatmu, niscaya mereka akan melemparmu dengan batu, atau memaksamu kembali kepada agama mereka. Yang dimaksud dengan mereka, ialah kaki tangan Raja Dakianus. Mereka akan senantiasa menyiksamu hingga mereka dapat mengembalikan kamu kepada agama yang sebelumnya dianut, atau kamu mati. Jika kamu setuju untuk kembali kepada agama orang kafir, maka tiada lagi kebahagiaan bagimu di dunia dan di akhirat. Karena itu, Allah berfirman, "Dan jika demikian niscaya kamu tidak akan beruntung selama-lamanya." Dan demikianlah, kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, "Dirikanlah sebuah bangunan di atas goa mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka." Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya." Ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah, kami mempertemukan manusia dengan mereka, yakni kami memperlihatkan mereka kepada manusia, agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa hari kiamat tidak ada keraguan padanya." Banyak ulama salaf yang mengatakan, adalah kaum yang hidup pada saat itu meragukan adanya ba'ats, kebangkitan, dan kiamat. Di antara mereka ada yang berpandangan bahwa yang dibangkitkan itu hanya ruh tanpa jasad. Lalu Allah membangkitkan Ashabul Kahfi supaya menjadi alasan, dalil, dan ayat yang menunjukkan kepada adanya ba'ats. Tatkala salah seorang di antara mereka pergi untuk membeli makanan, dia memasuki sebuah daerah. Dia tidak mengenalinya. Dia melihat bahwa negeri itu bukan seperti negeri yang dahulu dikenalnya, demikian pula dengan penduduknya. Dia menduga telah terjadi penghapusan generasi secara total. Sebenarnya, tidak terjadi hal yang demikian. Manusia hanyalah berganti masa demi masa dan umat demi umat. Kemudian dia berpikir untuk segera meninggalkan daerah itu. Lalu dia menuju seorang pedagang makanan. Dia menyerahkan uang kepadanya. Tatkala penjual melihat uang, dia tidak mengenalinya dan tidak mengetahui nilainya. Lalu si penjual menyerahkannya kepada tetangganya. Akhirnya orang-orang memeriksa uang itu. Mereka berkata, "Boleh jadi orang ini telah menemukan harta karun." Mereka bertanya kepadanya mengenai uang itu, dari mana dia memperolehnya? Dia menjawab, "Aku adalah penghuni negeri ini. Aku hidup di sana kemarin dan di sana pun terdapat Raja Dakianus." Maka orang-orang menuduhnya gila. Mereka membawanya kepada raja. Dia memeriksa ihwalnya. Si pemuda pun memberitahukan urusannya. Raja bingung terhadap perilakunya serta keadaannya. Maka berangkatlah sang raja beserta pengikutnya hingga mereka tiba di goa.
Dia berkata kepada mereka, biarlah aku yang masuk terlebih dahulu ke dalam goa untuk memberitahu sahabat-sahabatku. Pemuda itu pun masuk. Dikatakan bahwa orang yang hadir saat itu tidak tahu bagaimana pemuda itu masuk. Allah merahasiakan cerita Ashabul Kahfi kepada mereka. Ada pula yang mengatakan bahwa mereka masuk ke dalam goa dan melihat Ashabul Kahfi. Raja memberi salam kepada mereka dan memeluknya. Katanya, raja itu seorang muslim. Maka Ashabul Kahfi bersuka cita dan senang berdialog dengan raja. Kemudian Ashabul Kahfi meninggalkan raja dan memberi salam kepadanya. Mereka kembali ke tempat tidur semula dan Allah Azza wa Jalla mematikan mereka. Wallahu alam. Tindakan Allah memperlihatkan Ashabul Kahfi dalam sosok yang sesungguhnya kepada orang yang hidup pada masa itu merupakan alasan bagi mereka yang muslim dan alasan bagi mereka yang mengingkari Ba'ats dan yang musyrik. Firman Allah Ta'ala, ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, yakni tentang urusan kiamat, ada orang yang menetapkan kejadiannya dan ada pula yang mengingkarinya. Orang-orang itu, yakni yang muslim, di antara mereka, berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas goa mereka, Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Yakni, tutuplah pintu goa mereka dan biarkanlah mereka dalam keadaannya. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka, yakni para pemegang keputusan dan pemerintahan, berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ucapan ini tidaklah terpuji karena bertentangan dengan sabda Nabi, Allah melaknat kaum Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat peribadatan. Nabi menyayangkan apa yang mereka lakukan. Agama Islam adalah agama yang satu dan akidahnya pun sama semenjak Adam hingga Nabi. Nanti ada orang yang akan mengatakan jumlah mereka adalah 3 orang yang keempatnya adalah anjingnya, dan yang lain mengatakan, mereka adalah 5 orang yang keenam adalah anjingnya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib. Yang lain mengatakan, jumlah mereka adalah 7 orang yang ke-8 adalah anjingnya. Katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit. Karena itu, janganlah kamu berselisih tentang mereka kecuali perselisihan lahiriah saja. Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka, ayat 22. Allah Ta'ala menceritakan 3 pendapat tentang jumlah Ashabul Kahfi, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada yang melontarkan pendapat keempat. Karena Allah melemahkan 2 pendapat pertama dengan firman-Nya, sebagai terkaan terhadap barang yang gaib, yakni pendapat yang tidak didasarkan atas pengetahuan. Kemudian Allah menceritakan pendapat ketiga. Allah tidak mengomentarinya atau Dia menetapkannya dengan firman-Nya, dan yang ke-8 adalah anjingnya. Hal ini menunjukkan kesahihan pendapat ketiga dan itulah yang sebenarnya terjadi. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka, merupakan petunjuk bahwa sikap terbaik menghadapi hal semacam ini ialah mengembalikannya kepada pengetahuan Allah Ta'ala, karena tidak ada gunanya memperdebatkan hal seperti ini secara mendalam jika tidak ditunjang dengan pengetahuan. Jika Allah memperlihatkan persoalan kepada kita, maka kita dapat berpendapat mengenai hal itu. Jika tidak, maka ditangguhkan saja. Firman Allah Ta'ala, tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali sedikit di antara manusia. Qatadah berkata, Ibnu Abbas berkata, aku termasuk orang yang sedikit yang dikecualikan Allah Azza wa Jalla. Jumlah mereka adalah 7 orang. Adapun mengenai nama-nama mereka, maka tidak ada pendapat yang sahih. Pada umumnya pendapat yang ada didominasi oleh berita-berita yang diterima dari para ahli kitab. Dan, tidaklah memberi manfaat pendalaman ihwal nama-nama mereka. Sesungguhnya Allah berfirman, karena itu, janganlah kamu berselisih tentang mereka kecuali perselisihan lahiriah saja, yakni secara ringan dan tidak mendalam.
Dan janganlah kamu menanyakan tentang mereka kepada seorang pun di antara mereka, karena mereka tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu. Pengetahuan yang mereka miliki tidak bertopang kepada pandangan yang maksum. Sesungguhnya Allah telah membawa kebenaran kepadamu, hai Muhammad, yang tidak diragukan dan disangsikan lagi. Allah lah yang telah menetapkan dan memutuskan segala perkara yang disajikan dalam kitab-kitab terdahulu berikut pendapat-pendapat lainnya. Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan itu esok pagi. Ayat 23. Kecuali dengan mengatakan, jika Allah menghendaki. Dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Ayat 24. Ayat ini merupakan bimbingan Allah untuk Rasulullah mengenai etika bahwa jika dia hendak melakukan sesuatu pada masa akan datang, hendaklah mengembalikan hal itu kepada Yang Maha Mengetahui perkara gaib. Pada awal surah telah dikemukakan sebab turunnya surah ini, yaitu jawaban Nabi, esok aku akan menjawabmu, tatkala beliau ditanya tentang kisah Ashabul Kahfi. Maka wahyu pun terlambat selama 15 hari. Kami telah menceritakan hal ini secara ringkas pada awal surah. Firman Allah Ta'ala, dan ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa, yakni apabila kamu lupa mengatakan, insya Allah, terhadap sesuatu yang akan kamu lakukan di masa mendatang. Katakanlah, insya Allah, jika kamu ingat. Demikianlah ditafsirkan oleh Abu Al-Aliyah dan Hasan Basri disriwayati. Ibnu Abbas berkata, ayat ini berkenaan dengan seseorang yang bersumpah, hendaknya dia mengatakan insya Allah, walaupun bersumpah atas sesuatu yang bersifat anjuran, sunnah. Firman Allah Ta'ala, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini. Maksudnya, apabila kamu ditanya tentang sesuatu yang tidak kamu ketahui, maka mohonlah jawaban kepada Allah dan berharaplah kepadanya kiranya Dia membantumu kepada kebenaran dan keterarahan. Wallahu alam. Dan mereka tinggal dalam goa mereka 300 tahun ditambah 9 tahun, ayat 25. Katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun sekutu dalam menetapkan keputusan. Ayat 26. Allah Ta'ala memberitahukan kepada Rasul-Nya tentang lamanya Ashabul Kahfi tinggal di dalam goa, sejak Allah menidurkan mereka hingga membangkitkannya dan mempertemukan mereka dengan manusia yang hidup pada masa itu. Sesungguhnya lamanya mereka tinggal ialah 309 tahun menurut perhitungan Qamariyah dan 300 tahun menurut perhitungan Syamsiyah. Jumlahnya berbeda karena perbedaan antara perhitungan Qamariyah dan Syamsiyah untuk setiap 100 tahun adalah 3 tahun. Karena itu, Allah Ta'ala berfirman, 300 tahun ditambah 9 tahun. Firman Allah Ta'ala, katakanlah, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal. Yakni, apabila kamu ditanya tentang lamanya mereka tinggal sedang kamu tidak mengetahuinya dan hal itu bergantung kepada Allah Ta'ala, maka janganlah kamu menjawab apapun, tapi katakanlah ucapan seperti ini, Allah lebih mengetahui berapa lamanya mereka tinggal. Kepunyaannya lah semua yang tersembunyi di langit dan di bumi. Maksudnya, tidak ada yang mengetahui hal itu kecuali Dia dan makhluk yang diberitahu olehnya. Penafsiran ini dikemukakan oleh kebanyakan ulama tafsir, seperti Mujahid, dan oleh kebanyakan ulama salaf dan halaf. Firman Allah Ta'ala, alangkah terang penglihatannya dan alangkah tajam pendengarannya. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang lebih terang penglihatannya dan lebih tajam pendengarannya selain Allah. Firman Allah Ta'ala, tidak ada seorang pelindung pun bagi mereka selain Dia. Dan Dia tidak mengambil seorang pun sekutu dalam menetapkan keputusan.
yakni, kepunyaan Allah lah kekuasaan untuk menciptakan dan segala persoalan. Tidak ada yang dapat menolak hukumnya. Dia tidak memiliki pembantu, penolong, sekutu, dan penasihat. Maha tinggi Allah dan maha suci dari yang demikian itu. Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selain Dia. Ayat 27. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhannya di pagi dan senja hari dengan mengharap keridoannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami serta menuruti hawa nafsunya, dan adalah keadaannya itu melampaui batas. Ayat 28.